wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam di salah satu kampus IAIN Pontianak. Di sini saya akan menampilkan sebuah proses sesi konseling individu yang mana saya bersama klien saya. Semoga apa yang saya tampilkan dari awal hingga akhir bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Putri. Ini benar Mbak Fili? Iya, saya kemarin menghubungi ibu. Kalau boleh tahu, Mbak Fili tinggal di mana? Saya tinggal di Siantan, Bu. Oh, dekat lah ya. Iya. Kalau boleh tahu, sini tadi pakai apa? Diantar apa bawa kendaraan sendiri, Kak? Tadi saya diantar, Bu. Apakah Mbak Fili sebelumnya pernah mendengar apa itu konseling individu atau pernah melakukan konseling individu itu sendiri? Saya sih pernah mendengar ya gitu aja sih, Bu. Tapi kalau melakukan proses ini saya kurang tahu. Jadi cuma kayak sekilas info gitu ya. Iya, Bu. Jadi sebelum saya melanjutkan lebih detail, saya ingin menjelaskan apa sih konseling individu itu, yaitu pemberian bantuan dari seorang konselor kepada konseli dengan secara langsung, maksudnya face to face, yang seperti saya dengan Mbak Fili sekarang ini. Nah, itu yang dinamakan konseling individu. Bagaimana? Apakah bisa dimengerti? Ya, Bu, saya mengerti. Baiklah, sebelumnya Mbak Fili, dalam melakukan proses konseling ini kita dibatasi waktu. Saya batasi 30 menit ya. Apakah Mbak Fili sepakat? Ya, Bu, saya sepakat. Baiklah, jika sepakat, jika di kemudian hari ingin melanjutkan konseling lagi, nggak apa-apa, kita bertemu di minggu selanjutnya. Bagaimana? Ya, Bu, boleh. Oh iya, kalau seperti itu. Bagaimana kabar Mbak Fili? Sepertinya terlihat dari wajahnya gelisah dan bingung. Kabar saya sih baik, Bu. Tapi sejujurnya saya mempunyai masalah yang menghantui pikiran saya saat ini. Coba Mbak Fili sampaikan apa yang menjadi beban atau yang menghantui pikiran Mbak Fili saat ini. Begini, Bu, tapi saya itu bingung mau bicara apa, Bu. Saya mengerti bagaimana perasaan Mbak Fili saat ini, tapi Mbak Fili nggak usah takut atau ragu untuk menceritakan apa yang sedang Mbak Fili alami saat ini, karena dalam proses konseling itu terdapat asas, yang mana asas yang pertama asas kerahasiaan. Yang dimaksud asas kerahasiaan itu, saya sebagai konselor tidak akan membocorkan atau membuka pembicaraan kita saat ini kepada pihak luar atau kepada siapa saja yang saya temui. Selanjutnya asas keterbukaan, yang mana Mbak Fili harus menceritakan sedetail mungkin tanpa perlu menutup-nutupi karena merasa malu sama saya atau takut. Yang terakhir asas kesukarelaan, yang mana Mbak Fili datang ke sini bukan karena paksaan, tapi karena keinginan untuk menyelesaikan masalah yang dialami Mbak Fili sendiri. Bagaimana Mbak Fili? Apa merasa lega atau sudah paham? Ya, Bu, saya paham. Baiklah, jika seperti itu, mari Mbak Fili ceritakan apa yang mengganggu pikiran Mbak Fili saat ini. Begini, Bu, akhir-akhir ini saya itu malas belajar, Bu. Jadi kemarin nilai saya itu jelek karena saya malas belajar dan kurang konsentrasi di dalam kelas. Lalu bagaimana? Ya, saya benar-benar bingung. Kadang saya juga malu sama teman-teman di kelas saya.
Jika seperti itu, kalau Ibu boleh tahu, apa yang menimbulkan perasaan seperti itu dan malu, coba Mbak Fili ceritakan. Ya Bu, saya malu karena nilai saya jelek, sedangkan teman-teman di kelas nilainya sangat bagus-bagus. Itu yang membuat saya jadi malu dan tidak percaya diri untuk di kelas Bu. Lalu, jika Mbak Fili merasa bingung dan kecewa pada diri sendiri atau teman-temanmu, apa yang Mbak Fili biasa lakukan? Saya biasa di kelas saja Bu, saya menyendiri di dalam kelas. Ibu memahami bagaimana perasaan kamu, akan tetapi jika kamu menjauh dari teman-temanmu dan berdiam diri di dalam kelas, apakah perasaan kamu jauh lebih baik? Tentu saja tidak Bu, tapi saya takut Bu, saya tidak bisa mengikuti mata kuliah di kelas. Baiklah, jika saya sudah mendengar dari masalah yang Mbak Fili ceritakan kepada saya, yang saya dengar bahwa Mbak Fili menceritakan Mbak Fili merasa malu kepada teman-temannya karena nilainya jelek, terus selalu berdiam diri karena tidak merasa percaya diri. Lalu permasalahan apa yang Mbak Fili utamakan? Ya semuanya sih benar Bu, cuman yang lebih penting sih masalah itu saya kesulitan dalam konsentrasi belajar di kelas Bu. Saya takut nanti saya nilai saya jelek dan saya dapat mengecewakan kedua orang tua saya. Baiklah, ternyata kamu sudah memahami apa permasalahan yang kamu hadapi saat ini. Ya benar Bu, tapi saya bingung apa yang harus saya lakukan dalam permasalahan ini. Iya, memang benar. Semua itu butuh proses dan perlahan-lahan sehingga untuk mendapat penghasilan yang maksimal. Ya Bu, saya sudah memahami dan mengerti apa yang harus saya lakukan. Yakinlah, kamu pasti bisa berhasil dan meningkatkan prestasimu. Dan jangan jadikan masalah itu sebuah keminderan, tetapi cambuk untuk kamu lebih giat lagi dalam belajar atau menyesuaikan terhadap lingkungan yang kamu hadapi sekarang. Karena setiap manusia itu pasti mempunyai masalah. Baik Bu, saya sudah benar-benar mengerti apa yang Ibu sampaikan tadi. Semoga itu bisa menjadi pelajaran untuk saya ke depannya dan saya ikhlas dan siap untuk lebih giat lagi dalam belajar. Syukurlah kamu sekarang sudah bisa menyelesaikan permasalahanmu. Bagaimana perasaan Mbak Fili sekarang? Alhamdulillah sudah lega Bu, beban saya jadi terkurangi dengan apa yang Ibu berikan solusi tadi kepada saya. Baguslah kalau seperti itu, saya juga ikut merasakan lega dan senang. Apakah proses konseling ini bisa berakhir Mbak Fili? Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu atas semua nasihat yang Ibu berikan kepada saya. Semoga ini bisa menjadi bermanfaat untuk saya. Amin, mudah-mudahan seperti itu Mbak Fili, sama-sama. Saya pamit dulu ya Bu. Ya. Saya pamit ya Bu. Ya, tadi Mbak Fili. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.